Biasakan kayak orang Jepang dan Korea, punya bento, kita bilang bawa rantang. Bawa bekal Ya, ya dok ya. karena apa? Biar bagaimanapun juga, makanan yang Anda olah sendiri di rumah, itu Anda tahu banget tingkat derajat kebersihannya, isinya apa aja. Sebab kerap kali kalau Anda mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi ya, pakai mobil, atau Anda menggunakan kereta misalkan ya, perjalanannya cukup jauh ya, misal gitu. Gimana ketika sahur atau ketika berbuka, Anda terpaksa ada di jalan. Nah, yang saya tidak suka adalah, taruh kata nih, kita bicara sahur nih. Anda kebayang nggak kalau sahur lalu kemudian, aduh masih gelap, gimana ya caranya cari makan? Lalu kemudian Anda cari warung-warung yang terdekat. Hati-hati, sebab nomor satu belum tentu ya, kita suzon boleh dong ya, belum tentu mereka mempunyai makanan fresh. Bisa jadi itu adalah sisa nasi dari tadi malam. Ya, lalu dibuatkan nasi goreng buat Anda lah gitu loh ya. Nah, belum tentu juga warung itu mempunyai standar kebersihan yang benar. Jadi, boro-boro anak Anda aja bisa terkena diare. Nah, itu yang kita takutkan ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang berbuka, ya kerap kali orang kalau nggak punya persiapan, ya nggak punya rencana, maka muncul bencana. Bencananya apa? Ini yang saya suka lihat nih Mas. Akhirnya kalau jalanan macet, tol lagi macet, ada abang-abang yang jualan macam-macam. Ya, kelihatannya enak nih. Wah, tinggal beli sama abang-abang yang ngider ya kan. Jalan tol aja mereka bisa nongol Mas. Bawa air mineral dingin ya kan. Lalu kemudian ada yang jual kacang goreng, ada yang jual gemblong dan sebagainya, takjil seperti itu. Tolong diingat, kita bicara lagi tentang standar kebersihan. Ya kan? Nah, yang berikutnya lagi masih tentang orang dewasa. Kalau Anda berusaha ingin berbuka di jalan, Anda kepikir nggak? Semua orang juga mikirnya sama kayak Anda. Akhirnya apa? Anda ngantri. Ya, ngantri ini penderitaan besar. Saya sering lihat bahwa orang ngantri untuk berbuka di rest area, Mas. Akhirnya apa? Jam berbukanya udah lewat jauh, dia cuman baru bisa minum 1 botol gelas air mineral. Lalu udah kepepet harus sholat maghrib, betul apa enggak? Ya, ini perut Anda otomatis menderita loh. Ya, lain halnya kalau seandainya Anda sekali lagi membawa bekal dari rumah. Nah, itu istilah saya tuh bento, ya kan? Nah, bento yang aman itu adalah nomor 1, Anda bisa bikin yang namanya nasi bakar. Nasi bakar tapi usahakan jangan pakai santan. Karena santan itu cenderung untuk menjadi basi lebih cepat. Ya, nasi bakar itu dalamnya Anda bisa pakai ayam disuir, ada ikan cakalang, ya ditambah dengan wortel, itu mirip arem-arem lah, boleh dibilang begitu. Tapi usahakan jangan menggunakan santan. Kedua, Anda bisa bawa bekal, misalnya bawa apa? Ada yang tahu nggak? Telur pindang. Telur pindang tuh aman loh Mas, ya karena apa? Pasti higienis, karena terlindung dengan kulit telurnya. Ya nggak ada yang tangan-tangan pating celamitan gitu, udah ada, ya kan masih ada kulit telurnya. Dan jangan lupa bawa buah yang bisa dikupas. Apa misalnya? Jeruk ya, jeruk Medan itu kan manis, enak banget ya. Bisa Anda bawa yang namanya salak ya kan. Selalu bawa buah yang memang mudah untuk dikupas dan dimakan. Ya, jadi misalnya jangan bawa melon. Kalau melon waduh, ribetnya minta ampun, mesti pakai bendong, mesti pakai talenan, belum lagi nanti basah kemana-mana. Ini tangan kan belum tentu bersih juga ya. Nah itu dia, itu bahayanya. Ya, jadi bawalah jeruk, bawa pisang, itu paling aman. Ya, nah bagaimana kalau kita traveling dengan bocah? Ini penting. Nah kalau bocah Anda masih nenen itu gampang, di bawah 6 bulan ASI eksklusif. Nah yang repot adalah begitu Anda punya anak 6 bulan ke atas yang harus sudah mulai menggunakan MPASI. Hati-hati. Jangan pernah mengatakan bahwa saya gampang dok, saya bisa pakai cooler bag, saya bahkan bisa bawa pakai termos. Ntar dulu. Bawa pakai termos, bawa pakai cooler bag, Anda pernah ngecek nggak suhunya? Nah ini barangkali Mas Alvin aja masih awam nih. Mas Alvin tahu nggak berapa suhu di mana bakteri itu senang banget tumbuh? Nah ini penting nih. Kurang tahu saya dok. Nah itu dia. Antara 5 sampai 60 derajat Celcius itu adalah rentang suhu di mana bakteri itu gampang tumbuh. Ini penting. Jadi kalau Anda rencana pengen bawa MPASI, bikinan rumahan, ya jadi Anda harus pastikan Anda punya cool bag atau Anda punya ice box, apapun itu di mana suhunya bisa Anda pertahankan sepanjang perjalanan di bawah 5 derajat.
Atau Anda mulai siapkan termos. Ya, Anda bisa tes dulu dari sekarang nih, mumpung belum mudik. Anda siapkan termos dan dalam kurun waktu sekian jam itu sebelum sampai dengan waktunya dimakan, itu yang disebut dengan termos itu berhasil mempertahankan suhu di atas 60 derajat. Sebab gini Mas, bisa saja misalnya saya bawa bubur ya, langsung saya tuang ke dalam termos. Itu bubur itu 100 derajat Celcius karena baru saja muntuk-muntuk baru matang. Tapi dengan berjalannya waktu, tentu suhunya akan turun ya Mas. Yeah. Suhunya akan turun. Nah, pada waktu mau dimakan ternyata cuma sekedar anget. Anget itu artinya sekitar 40-50 derajat. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kumannya tumbuh. Jadi kalau Anda tanya, Dok, makanan kalau panas-panas kita tutup kok gampang basi? Karena sudah ada bakteri trap ya, terjebak di situ. Nah, itulah. Kita nggak mungkin membawa makanan vakum. Nggak pernah. Karena kita bukan masuk ke dalam pesawat ulang-alik. Jadi, kita nggak mungkin membawa makanan vakum. Vakum itu betul-betul suci hama, tidak ada bakteri sama sekali. Karena ketika Anda tuang makanannya masuk ke dalam wadah, itu pas dituang itu kena suhu ruangan, itu aja mau bakteri, mau apa ikutan masuk gitu loh, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.